Ijazah, kekuasaan, dan pewarisan yang gagal. Kajian etik konstitusional atas rezim dinasti dalam negara demokrasi oleh Krishna Dananjaya. Pendahuluan. Antara formulir akademik dan fondasi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kotak suara, tetapi juga oleh keabsahan moral, integritas hukum, dan legalitas administratif yang menyertainya. Ketika salah satu pilar itu retak, maka seluruh bangunan kekuasaan berpotensi runtuh secara etis, meski tetap berdiri secara formal. Indonesia hari ini berada pada titik kritis. Dugaan mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo bukan lagi sekadar isu pinggiran, tetapi telah menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi ulang legitimasi kekuasaan itu sendiri. Dan lebih jauh, tentang bagaimana kekuasaan tersebut diwariskan dalam bentuk dinasti politik kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka. Ijazah sebagai legitimasi awal. Administrasi atau akar etik. Secara administratif, ijazah memang tampak sepele. Namun dalam konteks kepemimpinan nasional, ia bukan sekadar bukti lulus, melainkan simbol dari perjalanan legal dan transparan menuju kekuasaan. Ketika keabsahan dokumen ini diragukan dan negara tidak bersedia membuka ruang pembuktian, maka ada lubang gelap dalam sejarah legitimasi nasional yang tidak boleh diabaikan. Berbagai upaya klarifikasi terhadap isu ijazah Presiden Jokowi justru ditanggapi dengan kebisuan sistematis, pemecatan terhadap pelapor, hingga pembingkaian isu sebagai hoaks politik. Dalam dunia akademik, pembuktian dilakukan melalui transparansi. Dalam demokrasi, kebenaran dijamin oleh hukum. Tapi dalam realitas kekuasaan hari ini, keduanya justru diredam oleh loyalitas politik dan rasa takut kehilangan jabatan. Gibran, produk turunan dari legitimasi yang belum terbukti. Kenaikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya fenomena elektoral, melainkan capaian akhir dari proyek reproduksi kekuasaan dalam ruang lingkup keluarga. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan baginya tidak lahir dalam ruang hampa. Ia terjadi di tengah dugaan konflik kepentingan, relasi darah, dan kooptasi lembaga. Jika Jokowi sebagai ayah politik masih menyisakan tanda tanya besar atas legalitas awalnya, maka legitimasi Gibran sebagai produk politik hanya akan menjadi efek turunan dari akar yang sama. Artinya, jika akar kekuasaan Jokowi cacat, maka seluruh cabang kekuasaannya, termasuk Gibran, berdiri dalam ruang etis yang goyah. Kita tidak sedang menyalahkan individu, tapi sedang mempersoalkan fondasi kekuasaan yang cacat secara struktural. Dinasti politik dan bahaya demokrasi simbolik. Fenomena politik dinasti di Indonesia bukan hal baru, namun dalam kasus Jokowi Gibran, skala dan keberaniannya begitu vulgar. Ini bukan lagi soal keterwakilan daerah atau penerus estafet, tapi tentang pendirian jaringan kekuasaan keluarga dengan kendali terhadap sumber daya negara, lembaga yudikatif, dan perangkat komunikasi publik. Dalam kerangka demokrasi simbolik, rakyat seolah memiliki kuasa. Namun pilihan-pilihan mereka telah dikondisikan oleh narasi yang dibentuk dari atas, oleh lembaga yang telah dilemahkan, dan oleh hukum yang dibelokkan. Ini adalah bentuk feodalisme modern dalam kemasan republik. Tanggung jawab Prabowo, antara peluang sejarah dan godaan kooptasi. Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto berada pada persimpangan sejarah. Ia bisa memilih menjadi pelanjut status quo yang lahir dari kompromi dinasti, atau menjadi pemutus rantai kekuasaan feodal dengan mengembalikan demokrasi pada nilai meritokrasi dan kejujuran hukum. Diamnya Prabowo dalam menghadapi isu-isu serius seperti ini akan dinilai sebagai pembiaran, bahkan persetujuan diam-diam terhadap kebusukan sistemik. Sebaliknya, jika ia bersikap tegas dan mendorong pembukaan kembali investigasi atas keabsahan legalitas presiden sebelumnya, maka ia berpeluang mencatatkan diri sebagai tokoh yang berani melakukan koreksi sejarah demi masa depan bangsa. Kesimpulan,
Demokrasi tak bisa berdiri di atas legalitas yang diragukan. Republik ini tak akan pernah benar-benar sehat jika ia terus berdiri di atas fondasi kekuasaan yang tidak jelas asal-usulnya. Jika ijazah seorang presiden saja tidak bisa diverifikasi secara terbuka, bagaimana publik bisa yakin terhadap keabsahan mandat-mandat berikutnya? Dinasti politik yang lahir dari ruang gelap legitimasi hanya akan mereproduksi krisis yang sama: korupsi hukum, kooptasi lembaga, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Maka, membongkar kebenaran tentang ijazah Presiden Jokowi bukanlah dendam politik, melainkan kewajiban etis dan konstitusional. Dan dari sinilah kita bisa mulai menggali kembali demokrasi yang bersih dan meritokratis.